Halo, selamat pagi Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update pagi Tribun News edisi Jumat 27 Januari 2023. Pagi ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik untuk Anda. Bersama saya Meisa Dasirait, kita jelang live update pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Aksi solidaritas untuk Richard Eliezer atau Baradae yang menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat hingga kini terus mengalir. Sejumlah perempuan dari berbagai daerah kerap mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan dukungan setiap kali Baradae menjalani sidang. Mereka merupakan pendukung atau fans Baradae yang mengatasnamakan Eliezer's Angels. Mereka selalu hadir setiap kali Baradae diadili. Pada Rabu 25 Januari, Eliezer's Angels menghadiri persidangan Baradae yang menyampaikan pleidoy atau nota pembelaan atas tuntutan 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Mereka ingin menyaksikan persidangan Baradae yang menjalani sidang pembacaan nota pembelaan pada Rabu 25 Januari. Eliezer's Angels yang mengenakan pakaian bebas sudah memadati ruang sidang sebelum persidangan dimulai. Adapun sidang Baradae berlangsung di ruang utama Umar Seno Aji, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pendukung Baradae yang tiba sejak Rabu pagi telah duduk di bangku ruang sidang. Mereka menunggu kedatangan Baradae untuk diadili. Jumlah mereka bahkan lebih banyak dari awak media yang meliput di dalam ruang sidang. Eliezer's Angels duduk di bangku yang ada di dalam ruang sidang, sedangkan para awak media tampak berdiri hingga duduk di lantai. Tak jauh dari tempat Eliezer's Angels berkumpul, ada juga sejumlah anggota BRIMOB di depan ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejumlah anggota BRIMOB tersebut merupakan teman satu angkatan Baradae. Kedatangan mereka sebagai bentuk dukungan terhadap rekan sejawat yang menjalani persidangan. Tampak sejumlah anggota BRIMOB yang datang mengenakan seragam atau kemeja berwarna hitam. Pada baju yang mereka kenakan terdapat tulisan Barapana Anniversary Third. Selain itu, sebagian dari anggota BRIMOB itu juga terlihat ada di bawah tenda yang berada di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salah seorang anggota BRIMOB, Muhammad Iqbal Fauzi, mengatakan ia dan teman-temannya datang untuk mendukung Baradae yang menyampaikan nota pembelaan. Dukungan untuk Baradae bukan pertama kali ini saja. Eliezer's Angels juga telah mengirimkan karangan bunga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak sidang perdana atau pembacaan dakwaan. Pada Senin 10 Oktober 2022, sejumlah karangan bunga itu berisi kalimat penyemangat untuk Baradae. Salah satu karangan bunga berwarna merah, putih, dan biru berisi pesan semangat kepada Baradae. Karangan bunga itu bertuliskan, "Kamu tidak berjalan sendiri karena Tuhan akan selalu bersamamu, Torang Deng Icat." Karangan bunga lainnya yang juga berwarna merah muda dan kuning bertuliskan, "Kejujuranmu membuat kami bangga dan andalkan Tuhan dalam segala hal. Jangan pernah takut, pasti semua akan indah pada waktunya." Ada juga karangan bunga dukungan dengan pengirim yang mengatasnamakan emak-emak Indonesia. Tak direncanakan, Mary Chan, salah satu perempuan yang tergabung dalam Eliezer's Angels, mengaku sengaja datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan dukungan kepada Baradae. Mary datang dalam sidang ke-6 yang dijalani oleh Baradae pada 28 November lalu. Mary datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari tempat tinggalnya di Cengkareng, Jakarta Barat. Sementara itu, para fans lainnya datang dari berbagai daerah, di antaranya Tangerang Selatan. Menurut Mary, pertemuannya dengan fans lain tidak direncanakan. Mereka bertemu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan satu tujuan yang sama, yakni mendukung Baradae. Mary mengaku tak mengenal langsung sosok Baradae. Ia baru mengetahui sosok Baradae setelah kasus pembunuhan berencana Brigadir J mencuat ke publik. Mary dan sejumlah rekannya menilai bahwa Baradae tidak bersalah karena diduga menembak Brigadir J atas perintah atasannya Verdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam Polri.
Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J Barada Richard Eliezer dituntut pidana 12 tahun penjara. Jaksa penuntut umum membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 18 Januari lalu. Baradae dinilai terbukti melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Lalu Baradae meminta tunangannya Lingling atau Angelin Kristanto untuk tidak menunggunya. Hal tersebut disampaikan Baradae saat membacakan nota pembelaan atau pleidoy di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 25 Januari. Mulanya Baradae meminta maaf kepada tunangannya. Rupanya Baradae dan sang kekasih telah merencanakan pernikahan. Namun hal itu harus tertunda lantaran Baradae harus berurusan dengan hukum dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Baradae kemudian tak memaksa Lingling untuk menunggunya sampai keluar dari tahanan. Ia mengaku tak ingin menjadi egois dan hanya berharap Lingling hidup dengan bahagia. Tangan Baradae tampak gemetaran saat memegang nota pembelaannya. Lingling kemudian menanggapi pernyataan Baradae. Lingling bercerita ia dan Baradae sudah menyusun rencana pernikahan mereka dengan matang. Namun sayang rencana tersebut kini harus tertunda. Saat ini Lingling mengaku belum memiliki rencana apa-apa. Ia menegaskan hanya ingin fokus terhadap proses hukum Baradae. Meski diminta Baradae untuk tidak menunggunya, Lingling mengurai jawaban menenangkan hati. Orang tua, pengacara, dan kekasih Baradae diketahui datang ke tahanan Baradae di Rutan Bareskrim untuk merayakan Natal. Ekspresi dan jawaban Lingling pun langsung menjadi sorotan netizen. Saya juga meminta maaf kepada tunangan saya karena harus bersabar menunda rencana pernikahan kami. Walaupun sulit diucapkan, tapi saya berterima kasih atas kesabaran dan cinta kasih dan perhatian. Kalaupun kamu harus menunggu, tunggulah saya menjalani proses hukum ini. Kalaupun lama, saya tidak akan egois dengan memaksa kamu menunggu saya. Saya ikhlas apapun keputusanmu, karena bahagiamu adalah bahagiaku juga. Kuasa hukum mantan Gubernur Banten Wahidin Halim, Rashid, mengatakan pihaknya akan melaporkan aksi teror pelemparan sekarung ular ke rumah kliennya ke polisi. Rashid menjelaskan aksi teror itu cukup meresahkan dan membahayakan, sehingga pihaknya telah mendatangi Polres Metro Tangerang Kota untuk membuat laporan. Rashid menjelaskan pihaknya datang ke Polres Metro Tangerang Kota membawa beberapa alat bukti terkait kasus tersebut. Barang bukti yang dimaksud adalah 20 ekor ular kobra yang ada di dalam karung tersebut dan rekaman CCTV. Dalam rekaman CCTV itu terekam detik-detik saat dua pelaku melemparkan karung berisi ular ke halaman belakang rumah Wahidin. Kuasa hukum WH sudah melaporkan aksi teror itu ke Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota sejak Kamis 26 Januari sore. Namun sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, kuasa hukum WH belum juga selesai menyampaikan laporan tersebut. Sebelumnya, Wahidin Halim sendiri mengaku enggan untuk melaporkan kejadian pelemparan sekarung ular kobra tersebut. Sekarung ular kobra itu dilemparkan oleh pria tak dikenal ke halaman belakang rumah Wahidin. Insiden ini terjadi saat Wahidin Halim menggelar pertemuan akbar bersama dengan Anies Baswedan dalam acara yang bertajuk Anies Mendengar Warga Tangerang. Sementara itu, kepolisian melakukan penyelidikan terkait teror yang diterima mantan Gubernur Banten Wahidin Halim di rumahnya pada Rabu 25 Januari dini hari. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho mengatakan pihaknya langsung ke lokasi setelah menerima informasi teror tersebut. Zain belum berkata banyak ihwal aksi teror pelemparan ular kobra tersebut. Ia mengatakan hingga kini belum ada laporan resmi yang masuk ke pihak kepolisian. Sebelumnya, sebuah teror terjadi di kediaman mantan Gubernur Banten Wahidin Halim pada Rabu dini hari 25 Januari. Satu karung ular kobra dilempar ke rumahnya oleh orang tak dikenal. Wahidin Halim mengatakan setidaknya sebanyak 20 ular kobra ada di dalam karung tersebut. Beruntungnya, menurut Wahidin tidak ada satu ular kobra yang keluar dari karung. Adanya teror ini pun tidak membuat takut atau gentar Gubernur Banten periode 2017-2022 ini. Terkait ular yang di belakangnya gimana Pak? Bagus. Bagus. Itu ular dari mana Pak? Ya, biasa politik.
tidak beradab, kejahatan politik dan berbagai cara bagaimana menteror, menakut-nakuti. Tapi saya tidak tahu. Kronologi terornya seperti apa? Hah? Kronologi teror yang semalam itu. Dibuang itu ular di sisi belakang. Tapi ada pengamanan saya kan. Udah terbuka, terus baru ditutup lagi. Berapa banyak sih Pak Haji ularnya? Lagi lagi dilaporkan. Ada 20 enggak lihat, belum lihat sekarang. Ular apa Pak Haji? Jenisnya Pak Haji? Kobra hitam. Wakil Ketua Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim meminta polisi untuk mencari pelempar sekarung ular kobra ke rumah mantan Gubernur Banten Wahidin Halim di Tangerang pada Rabu 25 Januari. Diketahui pelemparan ular tersebut menjelang kedatangan bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan. Awalnya, Hermawi mengatakan sejak Oktober 2022 lalu, upaya sosialisasi Anies sebagai baca pres terus mendapat gangguan. Namun, Hermawi menuturkan pihaknya gangguan tersebut tak menyurutkan semangat partainya. Menurutnya, sebelum berkunjung ke Tangerang, pihaknya sempat mengalami gangguan di Banten. Selanjutnya, Hermawi menuturkan sehari kemudian pihaknya mendapat teror berupa dilempari sekarung ular kobra di rumah Wahidin kader Nasdem. Atas insiden tersebut, Hermawi menambahkan jika semangat pihaknya tak akan terganggu lantaran bekerja sesuai dengan undang-undang. Ia juga meminta aparat kepolisian agar segera mencari pelaku demi ketenangan masyarakat. Diberitakan sebelumnya, rumah mantan Gubernur Banten Wahidin Halim dilempari dengan sekarung ular kobra oleh orang tak dikenal pada Rabu 25 Januari kemarin. Peristiwa ini terjadi saat Wahidin Halim menggelar pertemuan akbar bersama dengan Anies Baswedan dalam acara yang bertajuk Anies Mendengar Warga Tangerang. Dalam video yang beredar, tampak sekarung ular kobra tersebut berhasil ditemukan oleh petugas keamanan di rumah Wahidin. Wahidin mengatakan di halaman belakang rumahnya itu tidak ada CCTV, sehingga wajah orang yang melemparkan sekarung ular kobra itu tak diketahui. Akan tetapi mereka mendapatkan CCTV yang berada di halaman rumah tetangga. Kamera CCTV itu kebetulan menghadap ke arah belakang rumah Wahidin. Dari rekaman CCTV tersebut terlihat ada dua orang berboncengan yang membawa karung dan melemparnya ke halaman belakang rumah Wahidin. Pihak kepolisian pun sudah mendatangi rumah Wahidin. Awalnya Wahidin enggan melaporkan adanya teror sekarung ular ini. Namun terkini diketahui teror tersebut sudah dilaporkan pada pihak kepolisian dengan membawa alat bukti rekaman CCTV dan sekarung ular. Partai Demokrat resmi mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Sementara untuk pasangan yang akan mendampingi Anies Baswedan, Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Anies. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada Kamis 26 Januari. Dalam keterangannya, ketiga partai yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sudah sepakat untuk mengusung Anies Baswedan. Saat ini menurut AHY, tim kecil Koalisi Perubahan sudah bekerja untuk mematangkan rencana kerjasama, sehingga sudah cukup untuk mengambil keputusan yang penting dan fundamental. AHY juga mengungkapkan Partai Demokrat dan PKS memang memiliki aspirasi untuk menjadikan kadernya sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. Namun demikian, Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Anies untuk menentukan pasangan yang akan mendampinginya. Partai Demokrat pun mengajak PKS juga untuk menyerahkan sepenuhnya keputusan calon wakil presiden kepada Anies.
Selain itu, menurutnya baca pres harus memiliki independensi dalam menentukan pasangannya. Hal ini berarti baca pres tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Mengenai kriteria bacawa pres seperti yang disampaikan oleh Anies Baswedan, AHY merasa tidak ada kendala. Ia pun mengembalikannya kepada Anies. Adapun kriteria bacawa pres sudah disebutkan oleh Anies ketika berkunjung ke Bandung pada 22 Januari lalu. Anies mengatakan bahwa dirinya akan memilih bacawa pres yang paling berkontribusi pada pemenangan, berkontribusi pada stabilitas koalisi, mendukung efektivitas pemerintahan, serta memiliki chemistry atau duit tunggal. Lebih lanjut, AHY juga mengajak PKS dan Nasdem segera membentuk sekretariat perubahan. Dengan adanya sekretariat ini, menurutnya membuktikan keseriusan dan komitmen Partai Demokrat untuk mewujudkan koalisi perubahan. AHY menegaskan koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem bertemu bukan untuk politik transaksional dan pragmatisme. Selvi Amalia Nuraini yang merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana tewas setelah menjadi korban tabrak lari di Jalan Raya Bandung, Kampung Sabandar, Desa Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat pada Jumat siang. Pihak keluarga mengklaim memiliki bukti yang menunjukkan penabrak Selvi Amalia Nuraini adalah mobil iring-iringan pejabat polisi. Klaim pihak keluarga ini membantah pernyataan Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan yang menyatakan penabrak Selvi adalah mobil Audi tipe A8. Menurut Kapolres, mobil Audi tipe A8 bukan mobil iring-iringan pejabat polisi, melainkan mobil yang menyusup ke dalam iring-iringan. Atas pernyataan Kapolres tersebut, pihak keluarga mengaku telah mengumpulkan bukti di mana penabrak Selvi Amalia bukan mobil Audi. Bukti yang dikumpulkan diantaranya adalah bukti berupa rekaman CCTV di sejumlah titik. Kuasa hukum keluarga Selvi, Yudi Junadi, mengklaim berdasarkan rekaman CCTV, mobil yang menabrak Selvi adalah mobil Toyota Innova berwarna hitam. Mobil itu merupakan mobil rombongan iring-iringan pejabat polisi. Yudi mengatakan pihaknya menghormati proses hukum dan sangat memuliakan polisi yang sedang melakukan tugas negara. Pada konferensi pers di Polres Cianjur pada Rabu 25 Januari, Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan mengatakan penabrak Selvi Amelia adalah mobil Audi. Pihak keluarga mengklaim memiliki bukti yang menunjukkan penabrak Selvi Amalia Nuraini adalah mobil iring-iringan pejabat polisi. Bukti yang dikumpulkan diantaranya adalah bukti berupa rekaman CCTV di sejumlah titik. Yudi mengatakan bahkan mobil tersebut terparkir di TKP kasus Wawon, pembunuh berantai di Kampung Babagan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Ia juga mengatakan terdapat bekas gesekan di bemper bagian depan sebelah kanan. Yudi mengatakan pihaknya menghormati proses hukum dan sangat memuliakan polisi yang sedang melakukan tugas negara. Namun ia menegaskan untuk tidak menutup-nutupi fakta yang telah terjadi. Hal serupa diungkapkan Ocit, saksi mata yang mengatakan dirinya dan beberapa warga sebelum terjadi kecelakaan sempat mendengar teriakan korban. Sementara itu, Dadan Ramdhani, saksi mata lain yang menjelaskan beberapa warga sempat mengejar mobil jenis Audi yang diduga telah menabrak korban. Diketahui kasus tabrak lari yang menewaskan Selvi Amelia ini ramai dan viral di media sosial. Hal ini setelah kasus ini diunggah di media sosial Twitter. Pihak kepolisian dianggap menutupi kasus ini karena pelakunya hingga saat ini belum ditangkap.
Postingan ini kemudian direspons Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri menyatakan akan segera mengecek kasus tersebut. Kendaraannya, karena ini hasil capture, hasil analisa dari CCTV. Ya. Kemudian kendaraan tersebut sudah kami juga cek CCTV sebelumnya, mulai dari Ciloto sampai dengan di depan bengkel ya. Itu dekat dengan TKP, bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang masuk ke rombongan pengawalan. Artinya ngikut, jadi bukan rombongan inti dari pengawalan, tetapi ini rangkaian liar. Ya, rangkaian liar yang memaksa masuk ikut. Nah, karena kalau kita lihat di berbagai banyak kejadian, ada rombongan pengawalan sebenarnya banyak yang ikut. Nah, ini seperti itu. Jadi mobil ini diduga memaksa ikut rombongan pengawalan. Jadi kalau rombongan pengawalan itu sudah kami cek dan tidak ada yang masuk kendaraan ini bukan. Tempat saya ke rumah tantenya sekitar jam 12 siang. Ya. Hari Sabtu. Apa katanya Bu? Itu hanya waktu itu menyampaikan informasi apa saja yang sudah keluarga peroleh, karena info di luar yang beredar itu info yang beredar itu pelakunya patwal, wakilan dari iring-iringan. Nah, itu disampaikan ada klarifikasi langsung. Yang satu orang itu menyatakan bahwa beliau itu ada di iring-iringan paling belakang dan menyampaikan bahwa dari patwal yang lewat itu tidak mengetahui ada laka lantas, itu yang disampaikan. Mahasiswi Fakultas Hukum Unsur Cianjur Selvi Amalia Nuraini menjadi korban tabrak lari. Insiden tabrak lari tersebut terjadi di Jalan Raya Bandung, Kampung Sabandar, Desa Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur pada Jumat 20 Januari. Sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian menyebut Selvi diduga tertabrak iring-iringan patwal polisi. Pedagang kelapa sekaligus saksi mata bernama Ucu Solahuddin mengatakan Selvi Amalia Nuraini mengalami kecelakaan saat ada iring-iringan patwal polisi. Ucu menyebut beberapa kendaraan dari arah berlawanan pun langsung menepi karena ada patwal polisi. Ia mengatakan saat kendaraan dari arah Bandung menuju Cianjur ke pinggir, tiba-tiba ada pengendara motor menabrak angkot yang berhenti mendadak. Korban kemudian langsung jatuh ke badan jalan dan tertabrak mobil. Namun Ucu mengaku tidak mengetahui persis jenis kendaraan yang melintas saat pengendara motor terjatuh. Beberapa menit kemudian ada ambulans yang datang dan membawa korban yang sudah meninggal dunia. Seorang saksi mata bernama Ocit mengatakan beberapa warga sempat mendengar teriakan korban sebelum kecelakaan terjadi. Sementara itu, saksi mata lain bernama Dadan Ramdhani mengungkapkan beberapa warga sempat mengejar mobil jenis Audi yang diduga telah menabrak korban. Dadan juga mengatakan mobil Audi tersebut baru melintas setelah kecelakaan terjadi. Sebelumnya pada Rabu 25 Januari, jajaran Polres Cianjur menyebut kendaraan yang menabrak Selvi Amalia merupakan Audi tipe A8 berwarna hitam. Berdasarkan rekaman CCTV, mobil tersebut terlihat baru bergabung di kawasan Tugu Lampun Gentur. Sedangkan dari awal keberangkatan rombongan di kawasan Ciloto, tidak terlihat mobil tersebut. Sebelumnya, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan mobil yang menabrak Selvi menyusup di antara rombongan polisi. Bahkan sempat dijelaskan bahwa mobil yang diduga menabrak tersebut memakai plat nomor palsu. Kemungkinan karena korban ini jatuh ke sebelah kanan, posisi kendaraan Audi ini agak masuk ke dalam jalur perlawanan. Ya, jadi posisi kendaraannya masuk ke jalur perlawanan sehingga pada saat korban terjatuh, posisi kepala ada di sebelah kanan, terbentur dengan mobil. Bukan crash depan, tapi lewat belakang, kemungkinan di samping atau kena ban, ya. Karena kita lihat tidak ada pecahan dari mobil itu, tidak ada.
Selvi Amalia Nuraini, seorang mahasiswi di Cianjur, tewas seusai diduga menjadi korban tabrak lari pada Jumat 20 Januari. Kecelakaan maut tersebut terjadi di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sekira pukul 14.55 waktu Indonesia Barat. Sempat beredar di sosial media, Selvi tewas lantaran diduga tertabrak dan tertabrak mobil rombongan pejabat kepolisian. Namun jajaran Polres Cianjur telah mengatakan bahwa mobil yang menabrak mahasiswi Fakultas Hukum Unsur tersebut bukan mobil iring-iringan polisi. Membantah hal tersebut, pihak keluarga Selvi Amalia mengklaim memiliki bukti bahwa mobil yang menabrak Selvi bukan mobil yang dimaksud dari keterangan pihak polisi. Sebelumnya, Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan mengatakan mobil tersebut adalah Audi tipe A8 berwarna hitam. Ia menjelaskan mobil Audi yang diduga menabrak korban merupakan mobil liar yang memaksa masuk mengikuti iring-iringan mobil polisi. Karena saat itu iring-iringan hanya dikawal satu mobil di bagian depan. Terkait mobil Audi warna hitam tersebut, AKBP Doni Hermawan mengatakan pihaknya telah mengantongi ciri-ciri kendaraan, bahkan juga dari keterangan saksi. Berdasarkan rekaman CCTV yang diperoleh, terlihat mobil tersebut baru bergabung di kawasan Tugu Lampun Gentur. Sedangkan dari awal keberangkatan rombongan di kawasan Ciloto tidak tampak mobil tersebut. Di sisi lain, pihak keluarga Selvi membantahnya. Pihak keluarga mengklaim sudah mengumpulkan bukti bahwa yang menabrak adalah mobil anggota iring-iringan pejabat kepolisian. Kuasa hukum keluarga korban Yudi Junadi mengatakan berdasarkan bukti dari CCTV di beberapa titik, kendaraan yang menabrak korban merupakan mobil jenis Toyota Innova berwarna hitam. Yudi Junadi juga mengatakan bahwa mobil Innova tersebut mengikuti rombongan iring-iringan polisi. Menurut informasi, baik mobil Audi hitam juga mobil Innova sama-sama ada di TKP Wawon CS kasus pembunuhan berantai. Tepatnya di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Bahkan disebutkan ada goresan bekas gesekan di bemper bagian depan sebelah kanan. Walaupun demikian, pihak keluarga Selvi diwakilkan oleh Yudi meminta agar polisi tidak menutup-nutupi fakta yang ada. Pihaknya mengaku menghormati proses hukum dalam kasus tersebut. Sudah kami lakukan pemeriksaan dan sudah kami keterangan juga, dan sudah dipastikan ini bukan rangkaian dari pengawalan, tetapi mobil yang ikut masuk atau mobil liar yang masuk ke dalam rombongan. Kemudian kami juga sudah mengidentifikasi dari jenis mobil yang diduga sebagai penyebab laka. Namun setelah kami lakukan identifikasi nomor kendaraannya, diduga nomor kendaraannya nomor palsu. Ini masih kami dalami lagi dengan menurunkan tim juga. Hari ini sudah kami akan turunkan tim tambahan untuk menganalisa kemungkinan nopol yang digunakan ini. Sekarang jenis kendaraan sudah diketahui dan tidak ada keterangan juga dari sempat ada yang mengejar dan sempat diberhentikan. Diduga pengendara ini ada 2 orang ya, 3 dengan anak kecil. Jadi 1 lelaki, 1 perempuan. Ya sudah kita identifikasi, tinggal kami cari tahu identitasnya. Ya, soal ciri-ciri ini sedang kita dalami karena yang mengejar ini masih belum diketahui ya, karena pada saat mengejar mungkin spontan masyarakat mengejar kendaraan tersebut dan memberhentikan, tetapi tidak sempat tuntas mencatat nama, identitas dan sebagainya. Ini masih kami terus lakukan pencarian, mohon doanya, mudah-mudahan bisa segera kita ungkap karena sudah mengalami titik terang jenis kendaraan dan ciri-ciri penyebab kecelakaan sudah kita ketahui, tinggal mencari identitas pastinya karena menggunakan nomor palsu. Saya kira itu yang kami perlu sampaikan kesempatan besar ini. Mudah-mudahan mohon doanya kepada masyarakat agar Ilham Wahyudi mengaku heran karena rekeningnya di Bank BCA diblokir atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ilham adalah warga Desa Budih, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur.
Ilham mengaku tidak memiliki aktivitas transaksi keuangan yang fantastis. Ia mengaku hanya memiliki uang di rekeningnya jutaan rupiah. Pemberitahuan pemblokiran rekening itu ia terima pada Senin 16 Januari 2023. Sejak pemblokiran tersebut, pria yang kesehariannya berjualan kerupuk hanya bisa menerima transfer uang masuk. Setelah mendatangi kantor BCA Pamekasan, diberikan selembar surat pemberitahuan pemblokiran rekeningnya atas permintaan KPK. Seingat Ilham, CS Bank BCA Pamekasan memberitahu 3 lembar surat dari KPK. Namun dirinya hanya diberi 1 lembar, yaitu surat pemberitahuan pemblokiran rekening. Saat itu pun Ilham mengaku kaget saat menerima surat, sebab ia merasa tidak pernah berurusan dengan KPK selama hidupnya. Saat hendak mengurus perbaikan pemblokiran nomor rekeningnya tersebut, saldo di ATM Ilham tersisa sekitar Rp2.400.000. Sewaktu itu Ilham juga menyuruh CS Bank BCA Pamekasan agar mengecek seluruh transaksi yang pernah ia lakukan, sebab dikhawatirkan terdapat kejanggalan atau uang masuk dengan nominal ratusan juta yang tidak diketahuinya. Ilham saat itu mengaku bingung sebab dirinya tidak pernah tahu-menahu mengenai dana hibah tersebut dari siapa, apalagi kesehariannya hanya bekerja membantu istrinya berjualan kerupuk. Ilham pun terkejut setelah CS Bank BCA Pamekasan menyodorkan nomor telepon customer service KPK. Di hari itu juga pun Ilham langsung menelpon nomor tersebut dan membuat pengaduan mengenai rekening BCA-nya yang diblokir karena permintaan KPK. Namun saat itu customer service KPK menyarankan dirinya membuat pengaduan resmi yang dikirimkan melalui email KPK. Pada Selasa 17 Januari lalu, Ilham kembali mendatangi Bank BCA Pamekasan untuk kembali berusaha memperbaiki rekeningnya yang diblokir tersebut. Namun, customer service BCA Pamekasan ngotot agar Ilham menghubungi KPK untuk menyelesaikan masalah pemblokiran rekeningnya. Ilham masih tak percaya akan berurusan dengan KPK, sebab sejak 2017 dirinya membuka ATM BCA tersebut, baru kali ini diterpa masalah yang langsung berurusan dengan KPK. Selain itu, Ilham menceritakan sebelum berjualan kerupuk membantu istrinya, sekitar tahun 2019 lalu ia pernah berbisnis jual beli burung lovebird via online. Di tahun itu, Ilham sering menjual burung lovebird antar kota dan antar pulau. Namun sejak harga penjualan burung lovebird anjlok, ia berhenti berbisnis dan memutuskan membantu istrinya berjualan kerupuk hingga saat ini. Ilham menduga rekeningnya telah digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab mencairkan dana hibah. Sebab sejak tahun 2020 lalu hingga kini nomor rekeningnya ia jadikan foto profil di Facebook pribadinya. Sedihnya, uang terakhir milik Ilham yang tidak bisa diambil di ATM-nya tersebut ia pinjam ke temannya untuk biaya persalinan anaknya yang ketiga yang diprediksi lahir pada Februari 2023. Kini karena rekeningnya diblokir, Ilham hanya bisa gigit jari dan mengaku sedih. Bahkan Ilham memastikan selama hidupnya tidak pernah bersentuhan atau berurusan dengan proyek. Ia pun mengaku tidak kenal dengan pejabat yang berurusan dengan dana hibah. Ilham berharap BCA Pamekasan bisa mencairkan sisa uang di rekeningnya. Ia mengatakan uang tersebut akan dipakai untuk biaya istrinya melahirkan. Pemblokiran ini dilakukan pihak bank berdasarkan permintaan KPK. Terkait dengan rekening Ilham yang terlanjur diblokir, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut KPK akan berkoordinasi dengan pihak bank. Apabila terdapat kekeliruan, lembaga anti rasuah itu akan meminta bank membuka kembali rekening milik Ilham. KPK saat ini sedang menangani kasus dugaan suap terkait pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber dari APBD Jawa Timur. Dalam kasus itu, KPK menjerat 4 orang tersangka, yakni Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak dan staf ahli Sahat Rusdi selaku pihak penerima suap. Sementara berperan sebagai pemberi suap ialah Kepala Desa Cilgung Kabupaten Sampang sekaligus Koordinator Pokmas Abdul Hamid dan Koordinator Lapangan Pokmas Ilham Wahyudi alias Eeng. Dari sini kita bisa lihat ada kemiripan nama antara Ilham Wahyudi penjual kerupuk dengan Ilham Wahyudi penyuap Sahat Tua. Ali mengamini jika pihak bank salah data ketika memblokir rekening atas nama Ilham Wahyudi. Padahal disebutkannya KPK telah mengirimkan data secara lengkap berikut tempat dan tanggal lahir.
Ilham Wahyudi, penjual kerupuk asal Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, kebingungan setelah rekening bank miliknya diblokir atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ilham kalang kabut karena menghadapi persalinan sang istri yang dijadwalkan pada Februari 2023. Dalam surat tersebut dijelaskan pemblokiran dilakukan pada transaksi debit, pemilik rekening tidak dapat melakukan penarikan dana, namun rekening itu masih dapat menerima dana masuk. Saat dihubungi, Ilham mengaku kebingungan karena harus mempersiapkan biaya persalinan istrinya. Istri Ilham juga tak kalah kaget mendengar rekening suaminya diblokir. Istrinya heran karena sebagai keluarga yang ekonominya pas-pasan bisa berurusan dengan KPK. Sebelum pandemi, Ilham diketahui menggunakan rekening bersama untuk penjualan burung di luar Pamekasan. Ilham juga mengaku tak pernah bertransaksi dengan pejabat. Terkait dengan rekening Ilham yang terlanjur diblokir, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut KPK akan berkoordinasi dengan pihak bank. Apabila terdapat kekeliruan, lembaga anti rasuah itu akan meminta bank membuka kembali rekening milik Ilham. KPK saat ini sedang menangani kasus dugaan suap terkait pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber dari APBD Jawa Timur. Dalam kasus itu, KPK menjerat 4 orang tersangka, yakni Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Wasimanjuntak dan staf ahli Sahat Rusdi selaku pihak penerima suap. Sementara berperan sebagai pemberi suap ialah Kepala Desa Celgung Kabupaten Sampang, sekaligus Koordinator Pokmas Abdul Hamid dan Koordinator Lapangan Pokmas Ilham Wahyudi alias Eeng. Dari sini bisa dilihat ada kemiripan nama antara Ilham Wahyudi penjual kerupuk dengan Ilham Wahyudi penyuap Sahat. Ali mengamini jika pihak bank salah data ketika memblokir rekening atas nama Ilham Wahyudi. Padahal disebutkannya, KPK telah mengirimkan data secara lengkap berikut tempat dan tanggal lahir. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menanggapi banyaknya partai politik yang mendukung putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep yang ingin terjun ke dunia politik. Sejumlah parpol mulai PKB, P3, PAN, Nasdem hingga Gerindra ramai-ramai menggelar karpet merah untuk Kaesang Pangarep jika ingin bergabung dengan partai mereka. Adi Prayitno menilai alasan partai politik tertarik dengan Kaesang bukan semata-mata karena popularitas Kaesang di kalangan anak muda atau bukan karena sosoknya sebagai pengusaha muda yang sukses. Namun, lantaran Kaesang merupakan anak presiden yang saat ini berkuasa. Menurut Adi, jika Kaesang masuk parpol, maka parpol tersebut akan mendapatkan insentif politik elektoral. Ia bahkan memastikan suami Erina Gudono itu sudah mengantongi tiket kemenangan jika bertanding di pemilihan kepala daerah atau pemilihan legislatif. Lebih lanjut, Kaesang juga mampu mendongkrak elektabilitas partai politik pada pemilihan umum 2024 mendatang. Sebelumnya, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menjelaskan keinginan sang adik Kaesang Pangarep untuk terjun ke dunia politik. Gibran mengatakan Kaesang mengungkapkan keinginan untuk terjun ke dunia politik secara langsung kepada ayahnya, Joko Widodo. Presiden Jokowi kaget mendengar keinginan putra bungsunya Kaesang Pangarep yang tiba-tiba ingin terjun ke dunia politik. Kaesang menyampaikan keinginan masuk politik itu di depan Jokowi dan anggota keluarganya yang lain saat acara makan siang di Solo pada Senin 23 Januari. Gibran saat ditemui mengaku tidak menyangka ketertarikan Kaesang tersebut. Terlebih selama ini Kaesang saat berkumpul bersama keluarga tidak pernah berbicara soal politik. Gibran mengatakan tanggapan kedua orang tua yaitu Presiden Jokowi dan Iriana juga kaget mendengar keinginan Kaesang. Meski demikian, ia belum tahu apakah Kaesang akan mulai terjun pada pemilihan daerah serentak 2024 atau Pileg 2024. Gibran menyebut adiknya itu sejauh kelihatannya masih penjajakan untuk memasuki dunia politik. Kaesang disebut masih bertanya-tanya pada Gibran dan ayahnya Joko Widodo. Menurut Gibran, Kaesang baru-baru ini bertanya politik kepadanya dan Jokowi. Pada Gibran misalnya, Kaesang bertanya soal kesuksesan Gibran membangun Solo Safari, Solo Technopark, hingga penataan koridor jalan Gatot Subroto.
Gibran mengatakan ketertarikan Kaisang tersebut karena ingin berkontribusi pada daerah. Gibran menilai Kaisang mampu terjun ke dunia politik. Ia melihat dari rekam jejak sang adik yang pandai dalam hal manajemen. Ia mencontohkan Kaisang mampu membawa tim sepak bola kebanggaan warga Solo yakni Persis naik ke Liga 1. Selain itu, Gibran mengungkapkan keberanian Kaisang mengusulkan Kongres Luar Biasa atau KLB. Sementara itu terkait partai politik yang ingin diikuti oleh Kaisang, Gibran mengaku belum mengetahuinya. Sebagaimana diketahui, Jokowi dan Gibran sendiri adalah kader PDI Perjuangan. Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep akan memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sebagai kendaraan politiknya. Menurut Adi, jika ditilik melalui perspektif politik elektoral, sikap Kaisang tidak akan jauh dari sikap politik Jokowi dan sang kakak Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan pilihan politik Kaisang sudah bisa ditebak yaitu PDIP. Hal itu berkaitan dengan isu Kaisang akan mencalonkan diri sebagai wali kota Solo, jabatan yang saat ini dipegang sang kakak Gibran. Jika benar demikian, Adi menilai ada kemungkinan Kaisang akan bergabung dengan PDIP. Hal tersebut lantaran Solo merupakan kandang banteng. Berkaca pada pengalaman Gibran, suami Erina Gudono itu dinilai bisa menjadi wali kota Solo jika bergabung dengan PDIP. Adi mengatakan Gibran mendapatkan kemenangan mutlak dalam pemilihan wali kota Solo meski kala itu tidak memiliki pengalaman atau rekam jejak di dunia politik. Sebelumnya, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menjelaskan keinginan adiknya Kaisang Pangarep untuk terjun ke dunia politik. Gibran mengatakan Kaisang mengungkapkan keinginan untuk terjun ke dunia politik secara langsung kepada ayahnya Joko Widodo. Usai pernyataan tersebut dilontarkan, sejumlah partai politik ramai-ramai menggelar karpet merah untuk Kaisang, mulai dari PKB, P3, PAN, Nasdem, hingga Gerindra. Meski demikian, ia belum tahu apakah Kaisang akan mulai terjun pada pemilihan daerah serentak 2024 atau pemilihan legislatif 2024. Gibran menyebut adiknya itu sejauh kelihatannya masih penjajakan untuk memasuki dunia politik. Kaisang disebut masih bertanya-tanya pada Gibran dan ayahnya Jokowi. Menurut Gibran, Kaisang baru-baru ini bertanya politik kepadanya dan Jokowi. Pada Gibran misalnya, Kaisang bertanya soal kesuksesan Gibran membangun Solo Safari, Solo Technopark, hingga penataan koridor Jalan Gatot Subroto. Gibran mengatakan ketertarikan Kaisang tersebut karena ingin berkontribusi pada daerah. Gibran pun menilai Kaisang mampu terjun ke dunia politik. Ia melihat dari rekam jejak sang adik yang pandai dalam hal manajemen. Selain itu, Gibran mengungkapkan keberanian Kaisang mengusulkan Kongres Luar Biasa atau KLB. Sementara itu terkait partai politik yang ingin diikuti oleh Kaisang, Gibran mengaku belum mengetahuinya. Sebagaimana diketahui, Jokowi dan Gibran sendiri adalah kader PDI Perjuangan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update pagi hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.